Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan matriks dan nilai faktor. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab determinan matriks ya, bab ketiga. Jadi di sini nanti teman-teman akan dikenalkan dengan notasi dulu ya, notasi definisi gitu ya, notasi dan definisi. Kemudian juga akan dijelaskan tentang cara menghitung determinan. Nah, nanti di sini ada metode Sarus, kemudian ada ekspansi kofaktor, kemudian ada determinan matriks segitiga, kemudian ada determinan matriks bukan segitiga. Nah, di sini kita akan menggunakan OBE ya untuk menghitung determinan matriks. Nah, kemudian nanti setelah kita tahu cara menghitungnya, kita mengenal tentang sifat-sifat determinan. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan aturan Cramer untuk mencari solusi SPL ya. Oh iya, nanti di sini juga ada pembahasan tentang inverse matrix. Sekarang kita masuk ke pengertian determinan ya. Nah, jadi misalkan N matriks dengan ordo N kali N ini merupakan notasi untuk kumpulan matriks ukuran N kali N, dan R merupakan notasi untuk bilangan real ya. Determinan dari A, elemen dari matriks N kali N adalah fungsi ya. Jadi kalau determinan ini adalah fungsi. Nah, determinan matriks N ini akan memetakan ke bilangan real gitu. Nah, di mana notasi yang kita gunakan itu adalah seperti ini. Bisa det A dan juga bisa A kita mutlakkan. Nah, ya, untuk tandanya jangan sampai salah ya. Karena kalau matriks kan kita pakainya kurung siku, terus di sini ada entry-nya. Nah, kalau determinan ini kita seperti tanda mutlak. Nah, kemudian kenapa sih kita harus menghitung determinan sebuah matriks gitu ya? Nah, jadi pertama, dengan mengetahui determinan matriks, kita bisa menentukan gitu ya, atau mengetahui bahwa matriks ini adalah matriks singular atau matriks singular ya. Coba dicek di video sebelumnya apa bedanya ya. Jadi kalau matriks singular itu berarti dia tidak punya inverse, kalau matriks tak singular dia punya inverse. Nah, kemudian determinan ini juga kita gunakan untuk menghitung inverse matriks. Nah, misalnya kita ingin mengetahui determinan matriks N kali N ya ukurannya. Misalnya untuk N sama dengan 1. Berarti jumlah barisnya 1 dan jumlah kolomnya 1. Misalnya matriksnya adalah A11. Maka determinan dari A11 ya, A11 itu sendiri ya, atau entry-nya itu sendiri. Kalau misalnya kita punya matriks isinya 1, ya berarti determinannya adalah 1 gitu. Nah, kemudian misalnya untuk N sama dengan 2. N sama dengan 2 berarti dia ini matriks persegi dengan ukuran 2 kali 2 ya. Nah, untuk menghitung determinan 2 kali 2 ini, kita bisa menggunakan metode Sarus ya namanya. Dengan cara apa? Diagonal utama kita kalikan ya, A11 kali A22, kita kurangi dengan diagonal sekundernya. A12 dikurangi, dikurangi A21 kali A12 ya. Gitu ya. Jadi perkalian diagonal utamanya kita kurangi dengan perkalian diagonal sekundernya. Ini untuk 2 kali 2. Gimana yang 3 kali 3 gitu ya. Nah, untuk 3 kali 3 kita juga bisa menggunakan metode Sarus. Misalnya di sini ada matriks
A ya, 3 kali 3. Nah, untuk menggunakan metode Sarus, kita akan menambahkan di sebelah sini, itu adalah 2 kolom pertama ya, berarti kolom ini dan kolom yang ini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan perkalian nih, lalu kita jumlahkan. Untuk yang sebelah kanan, berarti kita kalikan dulu nih ke sini ya. Jadi kita bikin diagonal, seperti diagonal, kemudian yang ke arah kanan, ini berarti gini, A11 dikali A22 dikali A33, ya, kita jumlahkan dengan A12 kali A23 A kali 31, nih, ditambah dengan A13 kali A21 kali A32. Nih. Nah, ini akan kita kurangi dengan yang ke arah kiri. Oke, kita hapus dulu ya. Ke arah kiri ya. Berarti yang ke arah kiri kan berarti yang di sini nih. A31 kali A22 kali A13 ini ya. Ditambah A32 dikali A23 dikali A11 ini ditambah dengan A33 kali A21 kali A12. Nah, ini akan menghasilkan sebuah angka. Nah, ini adalah determinannya ya. Ini untuk metode Sarus. Gimana dengan N yang sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya? Nah, ini kita tidak bisa menggunakan Sarus lagi. Tapi kita akan menggunakan metode yang lain, yaitu ekspansi kofaktor. Nah, tapi sebelum ke ekspansi kofaktor, kita ambil contoh dulu ya. Misalnya kita punya matriks A seperti ini. Nah, gimana cara menghitungnya determinannya? Nah, kita bisa pakai Sarus. Caranya gimana? Kita bikin aja di sini. 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2. Nah, kemudian kita tambahkan 2 kolom pertama, berarti 2, 1, 0, 1, 2, 1. Nah, sekarang kita cari yang ke arah kanan. Ini ke kanan, ini ke kanan ya. Ini ke kanan. Berarti 2 dikali 2 dikali 2, nih. Ditambah 1 dikali 1 dikali 0, ini ya. Ditambah 0 dikali 1 dikali 1. Kemudian kita kurangi dengan yang ke arah kiri. Ini ya. Dan yang ini. Berarti 0 dikali 2 kali 0. Kemudian 1 dikali 1 kali 2. 1 dikali 1 kali 2. Kemudian 2 dikali 1 dikali 1. Sehingga hasilnya adalah 4. Berarti determinan dari A adalah 4. Ya. 4 kali 4. Untuk 4 kali 4 kita 4 kali 4 dan seterusnya kita akan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, jadi di ekspansi kofaktor ini ya teman-teman harus tahu nanti di sini ada dua istilah, ada istilah minor, ada istilah kofaktor ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama definisinya dulu. Misalnya A ini adalah matriks dengan entry AIJ, kemudian ukurannya adalah N kali N. Nah, minor dari AIJ, ya, minor dari AIJ ini dinotasikan dengan MIJ. Dinotasikan dengan MIJ. Ya, jadi minor dari AIJ adalah MIJ. Nah, MIJ itu apa? MIJ ini adalah determinan ya. Jangan lupa ini adalah determinan matriks persegi dengan ukuran N-1 kali N-1 yang diperoleh dari matriks A dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi kalau misalnya ada matriks A, baris I dan kolom J-nya kita hilangkan. Lalu kita hitung determinannya, itu adalah minornya. Kalau misalnya nih, kita punya matriks seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini kan 2 kali 2 ya, nggak apa-apa ya. Misalnya kita cari M11.
Berarti kita akan menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Sisanya apa? Sisanya adalah 4. Determinan dari 4 adalah 4. Kalau M12 berarti kita menghilangkan baris 1 dan kolom kedua, berarti sisanya adalah 3. Determinan dari 3 adalah 3. Ya. Kalau M21 berarti yang dihilangkan baris kedua kolom ke-1. Ya, kita cek. Baris kedua kolom ke-1 berarti hasilnya adalah 2 ya. Berarti determinan dari 2 ya 2. M22 berarti kita akan menghilangkan baris 2 dan kolom kedua juga. Berarti determinan dari 1 sama dengan 1. Ya, jadi kalau MIJ itu adalah minor ya. Minor artinya kita menghilangkan baris I dan J, kita hitung determinannya berapa. Itu untuk minor. Nah, kalau kofaktor apa? Kofaktor itu didefinisikan sebagai dinotasikan dengan CIJ. CIJ ini adalah nih ya, min 1 pangkat I plus J, jadi di sini dikali dengan MIJ. MIJ ini tadi minornya ya. Nah, jadi sebenarnya kita ingin mengetahui tanda untuk MIJ-nya ini apa, tanda dari determinannya. Kalau misalnya I plus J ini, misalnya angkanya ganjil hasilnya, berarti tandanya minus kan. Misalnya I-nya, misalnya M11, berarti 1 tambah 1, 2. Ya, berarti min 1 pangkat 2 kan 1 ya, hasilnya positif. Berarti nanti C11-nya sama dengan 4. Gimana kalau C12? Min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali 3 kan M12-nya, berarti min 3. Kalau C21 berarti min 1 pangkat 2 tambah 1 dikali 2, berarti min 2. Min 2 ya. Kalau C22 berarti min 1 pangkat 4 dikali 1, hasilnya 1. Nah ya, jadi ini untuk minor dari, misalnya minor dari A21, kita hilangkan baris kedua dan kolom ke-1, kita hitung determinannya. Kalau matriksnya seperti ini, gimana cara menghitung determinannya? Ya, berarti kan tinggal di sini aja A12 kali A33 dikurangi A32 kali A13. Kalau ini, ya berarti ini sama ya, kita hilangkan baris kedua dan kolom kedua, jadinya seperti ini. Kita hitung determinannya, berarti A11 kali A33 dikurangi A31 kali A13. Nah, gimana dengan kofaktornya? Kalau A21 berarti min 1 pangkat 2 plus 1. Berarti minus kan? Minus dikali M21. Berarti hasilnya min M21. Kalau C22 berarti min 1 pangkat 2 tambah 2. Berarti kan pangkatnya genap. Berarti nanti di sini hasilnya adalah M22 ya, atau positif. Ini untuk contoh yang lain ya. Misalnya kita punya matriks A, kita mau menghitung M13, kita ingin mencari M13, berarti kita menghilangkan baris 1 dan kolom ketiga. Artinya kita menghitung determinannya nih. 1201. Berapa determinannya? Sama dengan 1 dikurangi 0 kali 2, 0, berarti 1. Kofaktornya C13 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 3, berarti genap kan? Berarti nanti tandanya positif, yaitu hasilnya 1 ya. Nah, kalau tadi kita baru mengenal minor dan kofaktor, sekarang kita ke cara menghitungnya.
Nah, jadi kalau cara menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor, kita bebas memilih mau mengekspansi kofaktor yang ada di sepanjang kolom apa ataupun sepanjang baris apa. Misalnya, kita langsung ke contoh aja ya. Misalnya nih, kita ingin mencari determinan matriks ukuran 2x2 seperti ini. Kita bebas memilih, di sini kan ada baris 1, ada baris 2, ada kolom 1, ada kolom 2. Nah, kita bisa bebas memilih. Misalnya kita memilih di sepanjang baris pertama. Di sepanjang baris pertama. Berarti di sini kan. Nah, untuk rumusnya berarti di sini kan notasinya A11, di sini A12. Berarti untuk rumusnya A11 kali C11 ditambah A12 kali C12. Ini sepanjang baris 1. Kalau kita pakai sepanjang baris 2, berarti A21 kali C21 ya. Ini A21, ini A22. Ditambah dengan A22 kali C22. Ini baris 2. Kalau kita gunakan kolom sepanjang kolom ke-1, berarti di sini kan teman-teman lihat notasinya ini A11 dan A21, berarti A11 kali C11 ditambah A21 kali C21. Kalau kita pakai sepanjang kolom kedua, A12 kali C12 ditambah A22 kali C22. Nah, jadi di sini misalnya kita pilih aja, ini akan sama hasilnya ya. Misalnya kita pilih yang ini nih. Untuk A11 sama A12-nya udah ada. Nah, C11 sama C12-nya ya berarti kita harus mencari minor 11, minor 12 berapa gitu. Baru kita bisa dapat kofaktornya kan. Nah, misalnya seperti ini. Kita mau mencari determinan A, matriksnya ini. Misalnya kita gunakan sepanjang baris 3. Sepanjang baris 3 di sini berarti. Caranya gimana? Ya, saran saya sih kalian tentukan dulu notasinya. Ini kan berarti baris 3 kolom 1, kemudian ini baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3. Berarti determinannya adalah A31 kali C31 ditambah A32 kali C32 ditambah A33 kali C33. Untuk A31 adalah 0. C31-nya teman-teman cari. Ya, kofaktor 31-nya. Kemudian A331, C32-nya dicari. Kemudian A33-nya 2, C33-nya dicari. Jadi untuk ini lebih gampangnya kita tentukan dulu notasinya, kita buat fungsinya, baru kita menghitung minor dan kofaktor mana nih yang kita perlukan. Gitu. Gitu juga yang contoh keempat ya. Nah, sekarang coba lihat matriks A. Ini matriks 4x4. Nah, untuk menghitung determinannya gimana? Kita tidak bisa pakai sarus kan? Berarti kita harus pakai ekspansi kofaktor. Nah, kalau pakai ekspansi kofaktor, kita harus memilih baris mana atau kolom mana yang mau diekspansi. Ya, sebenarnya bebas gitu ya. Cuman untuk lebih mudah mengerjakannya, carilah baris atau kolom yang memiliki jumlah entry nolnya yang paling banyak. Misalnya kita lihat nih, di baris 1, di baris 1 ini ada 2 ya. Baris 2 nggak ada. Baris 3 1. Baris 4 ada 2. Coba kalau kita lihat kolom 1 tidak ada nolnya, kolom kedua ada 3 nolnya ya. Kolom 3 ada 2 dan kolom 4 ada 1. Tidak ada ya. Nah, jadi untuk memilih baris atau kolom mana yang diekspansi, pilih yang nolnya paling banyak. Nah, kenapa? Nah, sekarang kita coba dulu aja bikin, anggaplah kita memilih ini ya, karena nolnya paling banyak.
Nah, sekarang kita coba buat rumusnya. Berarti determinan A adalah, nah ini notasinya apa nih? Notasinya berarti A12, A22, A23, A32, A42. Berarti determinan A adalah A12 kali C12 ditambah A22 kali C22, ya kan, ditambah A32 kali C32 ditambah A42 kali C42. Nah, sekarang perhatikan. A12 kan 0 ya, pasti di sini hasilnya 0. A22 1, A32 0, A42 0. Sehingga di sini kita tinggal mencari ini aja kan. C12, C32, C42 ini tidak perlu kalian cari. Karena kalau dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0, jadi percuma ya. Nah, sehingga di sini A22-nya kita udah tahu ya, 1 dikali dengan C22-nya. C22-nya berapa? Kita berarti mencari dulu. Berarti kalau kita cari C22, berarti kita menghilangkan baris kedua. Kita akan menghilangkan baris kedua dan kolom kedua ya. Berarti di sini ada 1, 0, 1, 1, min 2, 1, 2, 0, 1. Nah, jadi kita cari cari determinan matriks 3 kali 3 ini ya. Baru nanti kita hitung kofaktornya, baru kita bisa mendapatkan determinan dari A.